Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang ilmu Islam terapan. Nanti pada pembahasan yang akan kita kaji adalah tentang teknik keberagamaan Islam dalam konteks keindonesiaan. Ya, ada teknik keberagamaan Islam dalam konteks keindonesiaan. Oke, kita Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan kita kaji. Apakah tradisi pra-Islam dalam konteks keberagamaan yang ada di Indonesia itu adalah dulu ada tradisi yang sudah mengakar kuat adalah tradisi Hindu-Buddha dan animisme-dinamisme. Apakah tradisi pra-Islam bisa berjalan beriringan dengan keberagamaan Islam? Ini pada konteks yang akan kita kaji. Ya. Sekarang kita melihat sejarah. Jadi sejarah di mana dulu dalam konteks Indonesia ada tradisi-tradisi Hindu-Buddha, ada tradisi animisme-dinamisme yang sebelum Islam datang mereka sudah turun-temurun dari nenek moyang dan sudah mengakar kuat di tradisi orang-orang Jawa. Ya, orang-orang Jawa. Nah, ini barulah ada yang namanya Wali Songo. Wali Songo ini berusaha untuk menyebarkan Islam tetapi punya strategi, punya cara bagaimana agar memuluskan dakwah mereka, bagaimana orang yang dulunya Hindu-Buddha dan animisme, dinamisme kepercayaannya, Islam datang di bawah Wali Songo, ini bisa diterima dengan welcome sekali oleh mereka. Nah, itu bagaimana? Itu para Wali Songo punya strategi, ya, punya strategi lapangan. Nah, sekarang kita mengkaji tentang sikap Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Ini adalah sikap toleran dari mereka. Yang pertama, ini saya menukil atau mengkutip untuk sejarahnya Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga dengan persetujuan para wali mengubah tradisi kenduran atau selamatan. Di antara Wali Songo itu ada yang namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini anaknya Bupati Tuban, ya. Ini dari Tuban asalnya. Nah, ketika Sunan Kalijaga ini sudah menyebarkan agama Islam, itu beliau punya cara, punya strategi. Nah, ini dengan cara merubah, diantaranya adalah dengan cara merubah kenduran atau selamatan. Selamatan yang ala-ala pra-Islam itu diubah oleh Sunan Kalijaga berdasarkan proposal yang diajukan oleh Sunan Kalijaga kepada para wali dan akhirnya alhamdulillah disetujui. Meskipun dalam sidang mungkin itu terdapat perdebatan terlebih dahulu, tetapi demi melancarkan misi dakwah, akhirnya terjadilah kesepakatan di antara para wali yang ini dimotori oleh Sunan Kalijaga. Jadi ada beberapa yang nanti bisa dirubah oleh tradisi kenduran atau selamatan itu dirubah oleh Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah dari bentuk ritual pengiriman sesajen kepada leluhur yang sudah mati dengan dibacakan mantra-mantra. Dulu itu modelnya seperti itu. Jadi ada model kenduran atau selamatan yang ditujukan untuk arwah leluhur dan pada saat ritual itu adalah dengan menggunakan bacaan mantra-mantra. Nah, ini tradisi-tradisi yang sudah berlalu, sudah kuno, sudah ada sebelum Islam itu datang yang dibawa oleh Wali Songo ini. Akhirnya
karena kepandaian Sunan Kalijaga, yang namanya sesajen ini akhirnya mantra-mantra tadi pada saat ritual sesajen itu berlangsung itu dirubah menjadi bacaan Al-Quran. Asalnya mantra dirubah menjadi bacaan Al-Quran, dirubah menjadi bacaan kalimat thayyibah atau kalimat tahlil dan doa-doa Islam dengan niat dihadiahkan kepada orang mati. Jadi sama. Pertama, ritualnya masih yakni ritual kenduran atau selamatan. Cuma caranya yang tidak Islami ini dirubah menjadi cara yang Islami. Yang dulunya pakai mantra-mantra setan dan jin, ini dirubah menjadi bacaan-bacaan Al-Quran, dirubah menjadi kalimat thayyibah atau tahlil dan doa-doa menurut Islam. Sedangkan kalau untuk dipersembahkan kepada arwah leluhur, ya arwah leluhur mereka yang sudah meninggal, ini juga dihadiahkan sama. Ini dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Bacaan-bacaan tahlil itu, doa-doa, terus ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang mereka baca itu juga sama nanti dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Sama, berarti ini tidak merubah secara praktek, tapi merubah secara apa yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik menurut syariah itu dirubah menjadi sesuatu yang sesuai dengan syariah. Nah, itu dari bentuk di mana Sunan Kalijaga dan para wali itu tidak menghilangkan tradisi, tidak menghilangkan tradisi kuno sama sekali, tetapi merubahnya yang tidak sesuai dengan syariah dirubah menjadi sesuai dengan syariat. Kemudian ini karena tadi prosesi sesajen itu biasanya dengan berupa jajan pasar ya, jajan pasar itu yang dibeli, kemudian makanan kesukaan ya, makanan kesukaan dari arwah ini tidak diberikan kepada arwah, tetapi dirubah dengan berkat. Jajan pasar dan makanan-makanan kesukaannya, makanan-makanan kesukaan dari si arwah ini akhirnya dirubah menjadi yang namanya berkat. Jajan pasar dirubah menjadi berkat. Berkat itu ya makanan oleh-oleh ya, kalau untuk sekarang kita pahami itu berkat itu ya makanan oleh-oleh. Terus diberi yang asalnya itu dulunya diberikan kepada arwah, tetapi sekarang diberikan kepada orang yang hidup, diberikan kepada tetangga, kepada saudara. Nah, begitu. Yang dulunya itu kalau ada sajen itu ditaruh di punden, kemudian ini apa yang menjadi kesukaan dari arwah yang ada di punden itu dipersembahkan. Ada jajan-jajan, kemudian ada pisang dan lain-lain, termasuk apa yang menjadi kesukaan ini juga dipersembahkan untuk arwah. Tetapi kalau zamannya Wali Songo, ini terutama adalah yang dipelopori oleh Sunan Kalijaga, itu merubah tradisi itu. Tidak usah diberikan kepada arwah, siapa yang makan itu. Nanti yang makan ya akhirnya ya binatang yang makan. Nah, ini makanan-makanan itu dipersembahkan atau diberikan disedekahkan untuk orang yang masih hidup saja. Jangan diberikan kepada arwah karena nggak ada yang makan kan. Nah, terutama yang mengikuti kenduran. Jadi orang-orang yang dipanggil, orang-orang tetangga, saudara dipanggil datang ke rumah, atau kalau katakanlah dulu itu kalau di sebuah tempat yang di situ dijadikan untuk persembahan atau sesajen tersebut, itu maka ya orang-orang yang datang itu yang diberikan, bukan dikasihkan kepada arwah, bukan dipersembahkan kepada arwah, bukan, tetapi ini disedekahkan kepada orang-orang yang hadir dan orang-orang tetangga sebelah dan saudara. Nah, itu bagaimana cara merubah tradisi yang sudah mengakar kuat seperti itu. Sama-sama
masih sajennya masih, ya jajannya masih, yang asalnya jajan pasar ini diganti dengan berkat. Terus dipersembahkannya masih, tapi kalau dipersembahkan sesajen itu untuk arwah, tetapi kalau ini diberikan kepada orang yang hidup, begitu. Terus sesajen penting yang berupa jajan pasar diganti dengan 3 jenis makanan. Nah, jadi ada sajen yang pokok itu diganti dengan 3 jenis makanan. Yang pertama disebut dengan ketan. Orang Jawa itu menyebutnya ketan, kolak, dan apem. Ya, ada ketan, kolak, dan apem. Ini tiga-tiganya punya makna filosofis. Di orang Jawa itu menyebutnya ketan, kolak, dan apem, tapi aslinya punya makna filosofis. Nah, sehingga para wali ini yang merubah dari sesajen tersebut dengan 3 nama makanan ini itu dikasih makna baru, reinterpretasi, agar apa yang dipahami selama ini itu yang dipahami dalam tradisi-tradisi yang sudah pra-Islam yang sudah berlalu itu beda dengan tradisi Islam yang baru. Nah, ini arti ketika simbol makanan tersebut seperti ini. Di ketan itu asalnya adalah dari kata kotoan. Ketan itu dari kata khotoan. Tapi orang Jawa menyebutnya adalah ketan. Khotoan ini dalam bahasa Arab artinya adalah kesalahan atau dosa. Tetapi karena ilat Jawa, mereka tidak bisa menyebut dengan istilah khotoan, tapi menyebutnya dengan istilah ketan. Itu artinya adalah kesalahan atau dosa. Yang kedua adalah kolak. Kolak yang kita tahu itu ya kolak di makanan kolak yang kita tahu itu ya berarti ada ketela, terus nanti dibuat kolak itu ada airnya. Nah, itu kan makanan kolak. Nah, itu kolak itu aslinya adalah dari kata kola. Dalam bahasa Arab itu kola berkata atau berdoa. Kemudian yang ketiga itu adalah apem. Apem ini dari bahasa Arab yang artinya yang asal katanya adalah afun. Afun itu adalah ampunan atau pengampunan. Nah, dari ketiga ini itu punya arti, punya ciri khusus. Yakni ada simbol-simbol ketiga makanan ini jelas. Tetapi karena ilat Jawa itu mereka menyebutnya dengan ketan, kolak, dan apem. Padahal itu adalah dari kata khotoan, kola, dan afon. Maka 3 makanan ini mengandung filosofi bahwa manusia tidak dapat luput dari dosa dan salah. Oleh karenanya ia berdoa kepada Allah agar mendapatkan ampunan. Nah, ini model apa yang diterapkan oleh Wali Songo dalam rangka untuk membimbing masyarakat Jawa agar mereka yang sudah mempunyai tradisi, sudah mengakar kuat, ini bisa luntur tradisinya, tetapi dengan tidak menafikan sama sekali, tidak merubah sama sekali, artinya tidak menghilangkan sama sekali, tetapi dirubah sedikit demi sedikit. Yang asalnya ajaran tidak sesuai dengan syariat dirubah menjadi syariat, tapi dalam prakteknya ya itu tidak menghilangkan sama sekali tradisi yang lama atau tradisi kuno. Ini di antara contoh yang saya tampilkan adalah bagaimana kearifan para wali dalam rangka menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Begitu halnya dengan misalnya yang kedua adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus itu dulu Kudus rata-rata adalah dihuni oleh orang-orang Hindu. Orang Hindu itu mereka mempunyai kepercayaan bahwa binatang sapi itu tidak diperbolehkan untuk disembelih karena mereka adalah dianggap sapi tersebut dianggap sebagai tumpangan dari dewa. Maka itu adalah sesuatu yang dihormati. Maka sesuatu yang dihormati tidak diperbolehkan untuk disembelih. Nah, makanya
Sunan Kudus ketika menyebarkan agama Islam di daerah Kudus khususnya, ini melarang warga masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi, karena ini tujuannya adalah agar orang-orang yang dulunya itu mempunyai kepercayaan Hindu itu hatinya itu tidak teriris-iris, tidak tersinggung begitu. Dan itu tradisi masih berlaku sampai sekarang. Orang Kudus tidak berani menyembelih sapi. Seperti halnya itu kayak sabda, ya sudah menjadi sabdone Sunan Kudus. Nah, itu bagaimana proses-proses Islam itu bisa diterima adalah dengan menggunakan beberapa teori, menggunakan beberapa ilmu hikmah agar sampai kepada masyarakat dengan baik. Nah, itu bagaimana cara-cara para wali songo dalam menyebarkan Islam. Sehingga kita dalam berdakwah pada masa sekarang itu juga harus memperhatikan apa yang menjadi strategi wali songo itu penting, yakni ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang halus itu lebih mengena. Para kiai-kiai itu mereka juga mempunyai strategi dakwah seperti itu, menghadapi masyarakat itu tidak harus terus kasar, terus pakai petok, terus pakai keprok, pakai pentong, tidak, tetapi mereka mempunyai ilmu hikmah, sikap yang tegas serta sikap yang bagus yang bisa ditunjukkan untuk masyarakat agar masyarakat itu hatinya luluh, bukan langsung diberikan kekerasan, tidak ya. Ini sikap yang perlu kita tiru untuk perkembangan dakwah masa kini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.